Shalom anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini, yaitu tema 7, subtema 3, pembelajaran 2. Untuk itu, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kembali kami belajar. Kiranya Tuhan yang memberikan kami semangat agar kami lebih konsentrasi dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak persiapkan buku tema 7 ya, halaman 125. Buku tema 7 buku BOS halaman 125. Mari kita baca teks berikut. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Benny, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Di dalam kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Apa saja ya upaya lainnya dalam menjaga keselamatan di kolam renang? Mari kita perhatikan halaman 126. Sebagian besar bumi terdiri atas air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun menjadi lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Berikut tanda aturan di dalam kolam renang yang perlu diketahui. Yang pertama, tanda kedalaman air. Lalu, tanda silang merah ada gambar orang seperti mendorong ya, dilarang mendorong. Kemudian tanda ketiga, dilarang terjun di dalam kolam dangkal. Tanda yang keempat, dilarang berenang sendiri. Kemudian tanda yang kelima, dilarang berjalan di tepi kolam renang. Nah, itu adalah tanda atau peringatan untuk kita berhati-hati di kolam renang ya. Selanjutnya perhatikan halaman 127. Setelah berenang, Udin, Benny, dan Edo beristirahat. Udin beristirahat sambil membaca buku yang dibawanya. Buku tersebut bercerita tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Mari kita baca bacaan berikut ini. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya, muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi telepon, berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaharuan. Ponsel lebih dikenal pada kehidupan sehari-hari misalnya dengan nama HP ya. HP. Seperti tadi yang sudah kita ketahui, apa saja alat komunikasi tradisional?
Misalnya tadi daun lontar, kemudian gong, kemudian kentungan, ya. Itu contoh alat tradisional, alat komunikasi tradisional. Lalu apa saja alat komunikasi modern yang sudah kita baca tadi? Misalnya telegraf, telepon, ponsel atau HP. Ya, anak-anak nanti mengerjakan latihan halaman 129 melengkapi kalimat, ya. Anak-anak tulis di buku kerjamu, di buku latihan tema. Tulis soal dan jawabannya. Selanjutnya di halaman 130. Setelah selesai bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Benny memberikan pendapat dengan santun, alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberi tanggapan. Gaya Udin, Benny, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda. Namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang pasti berbeda. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu. Ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat tersebut salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Jenis sifat dan ciri-cirinya. Misalnya sopan. Ciri-cirinya menghormati setiap orang. Sifat sombong, selalu merasa lebih baik dari yang lain. Sifat keras kepala, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Sifat rendah hati, selalu menghargai orang lain. Humoris, senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Ya. Coba perhatikan teman-temanmu yang ada di kelas, sedikitnya 5 orang. Dapatkah kamu menemukan aneka sifatnya? Misalnya, teman yang pertama, namanya Devin. Sifatnya humoris. Nah, kebiasaannya suka bercerita kepada teman-temannya, ya. Teman yang kedua, misalnya namanya Mikaela. Sifatnya pemalu, kebiasaannya suka menyendiri. Nah, anak-anak nanti tulis kembali 3 lagi nama temanmu, ya. Sifat kebiasaannya kamu tulis di buku kerjamu, di buku latihan temamu, ya, anak-anak, sebagai tugas untuk hari ini. Ya. Diskusikan tentang perbedaan sifat dan kebiasaan temanmu. Apakah saat berkomunikasi terjadi masalah? Kadangkala saat berkomunikasi terjadi pertengkaran. Dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar alat komunikasi tradisional dan modern, kemudian berbagai sifat, kebiasaan teman yang berbeda-beda. Untuk itu, mari kita saling memahami agar tercipta persatuan dan kesatuan. Kita tutup pelajaran hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pelajaran hari ini. Biarlah kiranya apa yang boleh kami pelajari dapat menjadi berkat di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Dadah.